Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi ini sebenarnya first video aku guys, video pertama aku. Aku sebenarnya kayak pengen berbagi cerita aja sih ya sama kalian. Tapi ini lebih ke paranormal experience. Jadi hal-hal yang aku kayak ngerasain gitu guys. Jadi ini sejujurnya pengalaman pribadi. Buat kalian yang gak suka sama kayak hal-hal mistis kayak gini, kalian bisa skip aja. Tapi aku jamin ini gak bakal ada jump scare karena aku pengen berbagi cerita sama kalian. Buat yang takut sama hal gini tapi kalian kepo, channel ini cocok banget buat kalian. Jadi kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa kasih like-nya dong. Oke, lanjut ke videonya. FYI ya guys, jadi aku ini kayak bisa melihat hal-hal yang mungkin orang lain gak lihat gitu guys. Jadi aku bersyukur aku dapat kelebihan kayak gini. Mungkin ada sebagian orang yang kayak merasa beda gitu, bisa melihat hal-hal yang seharusnya nggak bisa dia lihat. Tapi di sini aku kayak bersyukur bisa ngelihat hal seperti itu, karena itu kan hal yang istimewa ya guys. Ini kejadiannya masih baru banget, kayak masih anget banget gitu. Ini kejadian di rumah nenek aku guys. Ini tuh kayak kejadian baru banget beberapa hari yang lalu pas lebaran di rumah nenek aku. Jadi rumah nenek aku itu letaknya di Temanggung ya guys, Temanggung. Buat kalian yang nggak tahu Temanggung, kalian bisa search aja di Google Temanggung. Jadi di desa itu tuh sebenarnya gimana ya guys, sebenarnya sih nggak seram ya, tapi yang namanya desa gitu kan, kayak Isa aja udah sepi gitu kan. Nah kebetulan juga di desa ini tuh kayak udah banyak rumah-rumah yang kosong karena beberapa penghuni itu kayak banyak yang udah nggak ada, udah meninggal dunia gitu kan. Karena namanya di desa ya pasti banyak nenek-nenek atau kakek-kakek gitu kan, tapi anak-anaknya pada di luar kota. Jadi setelah nenek-nenek atau kakek-kakek itu pada meninggal, rumah itu jadi kosong gitu. Paling kayak ya adalah yang dititipin kunci atau apa gitu kan, buat selalu kayak rumah ini harus stay terang, atau kayak ada yang dibiarin aja gitu loh guys, rumah itu tetap kosong. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu seram, tapi karena banyak rumah yang kosong ya otomatis beberapa makhluk yang tidak kasat mata berpenghuni di rumah itu. Jadi ini ceritanya tuh kakak sepupu aku kayak baru lahiran gitu kan guys. Baru lahiran itu pengen ngadain kayak, aku nggak tahu sih di daerah lain tuh kayak gimana, cuman di daerah rumah nenekku tuh adatnya ya, adatnya di rumah nenekku tuh kayak bayi 40 hari itu ada kayak semacam pengajian gitu loh guys, kayak di ngajiin gitu 40 hari bayi itu lahir. Nah itu kejadiannya sih kayak acaranya itu sebenarnya kayak jam 7-an gitu, cuman sebelum acara pengajian itu dimulai kita kayak berbagi berkat, apa ya, kalau bahasa sana tuh kayak besek kali ya, itu dibagi-bagiin ke rumah-rumah. Jadi kita tuan rumah yang nganterin besek itu ke rumah-rumah yang lain. Ya otomatis aku pun yang ngebantuin buat berbagi besek itu melewati rumah-rumah yang banyak banget kosong itu kan. Ya cuman karena aku biasa lewat jalur depan, kayak otomatis jalanan kampung ya agak terang lah ya. Jadi aku merasa kayak oh it's okay, nggak apa-apa kayak gitu. Cuman aku agak rada shock karena bude aku tuh sebenarnya kayak excited gitu loh. Aku sebagai ponakannya pengen lihat nih desa gimana gitu kalau malam gitu ya. Sebenarnya
jujurly sih aku takut banget sih, tapi karena aku lihat Bude aku kayak excited gitu, jadi aku memberanikan diri buat ikut gitu. Nah Bude aku ini kayak, ya namanya udah di desa tuh udah tinggal lama gitu kan, jadi tahu mana gang-gang rumah-rumah orang gitu kan, sampai gang-gang sempit gitu. Dan aku lewat ke daerah yang emang gimana ya, lewat jalur belakang gitu loh guys, jadi kayak jalur yang nggak pernah aku lewatin sebelumnya. Nah di situ banyak banget rumah-rumah yang udah kosong, ya namanya lewat jalur belakang otomatis lebih banyak lagi kan yang tadinya aku nggak tahu tuh rumah-rumah sebenarnya banyak lagi yang lebih kosong, aku jadi tahu gitu sekarang. Oh my god, itu parah banget sih. Terus Bude aku tuh kayak ngasih itu loh, besek itu kan ke tetangga. Nah Bude aku tuh sebenarnya juga agak bingung ini jalannya lewat mana, maksudnya tuh kayak agak hujan gitu kan, kalau hujan sih lebih ke gerimis, karena jalan di desa itu ada beberapa yang masih tanah, jadinya kan becek. Cuman kita kayak udah terlanjur gitu loh guys, udah terlanjur jalan, jadi kita memutuskan untuk kayak ya udahlah lanjut aja gitu, nanti juga ketemu tembusannya gitu kan. Akhirnya Bude aku nanya tuh sama tadi tetangga yang abis kita kunjungin kan, kayak gimana ya, pokoknya intinya tuh lewat jalur mana ya yang bisa gitu kan. Terus kata tetangga aku tuh tetangga budeku tuh ngomong gini, lewat jalur sini bisa gitu. Itu jalur tuh gelap banget, kayak cuma ada tangga satu petak gini, yang nggak gede-gede sih guys, maksudnya tuh nggak panjang gitu tangganya, kayak cuman berapa ya, 10 tanggaan lah, deket gitu sama bawah. Cuman tuh sepetak gini guys, kayak aku sama budeku tuh kayak nggak bisa berdua gitu loh lewat itu. Cuman pas udah sampai bawah itu aku lihat kayak gak bisa kelihatan apa-apa, itu kayak cuman tanah kosong, terus banyak banget kayak pohon-pohon pisang. Di situ mata aku mulai melihat mereka, ya kalian tahu mereka ya siapa, makhluk-makhluk astral itu. Aku bilang sama bude aku, ayo kita balik aja, ini aku takut banget. Aku kayak ngomong, aku takut banget bude, aku takut banget. Terus sampai kayak gitu-gitu, tapi bude aku kayak, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, it's okay, ini nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku kayak cuman merem gitu, cuman aku tahu nih mereka tuh lewat-lewatan di depan mata aku guys. Ya udah tuh, habis itu aku kayak udah sampai ke pintu rumah orang itu, jadi sebenarnya itu lewat pintu jalur belakang guys. Aku langsung ketok-ketok kayak kayak ayo cepet buka, ini gue di belakang, kayak gitu loh. Terus akhirnya tuh yang punya rumah ngebukain, aku langsung kayak cepet-cepet masuk. Cuman aku lihat di samping aku diikutin pocong guys. Itu bener-bener kayak diikutin sampai aku pulang ke rumah bude aku. Itu aku nggak ngomong sama sekali, kayak nge-freeze, diem, nggak bisa ngomong apa-apa karena aku ngeliat di samping aku dia bener-bener ngikutin. Akhirnya sampai rumah aku kayak langsung lari ke mamaku, aku langsung nangis deres, dan pocong itu masih nungguin di luar. Itu kayak wah, aku sebenarnya nggak setakut itu guys kalau kayak cuman diliatin kayak gitu, aku udah biasa gitu. Cuman kalau sampai diikutin, apalagi yang kayak itu kan istilahnya kayak baru kenal sama aku gitu kan, ya tetap aja aku takut gitu. Ya pokoknya di situ dia ngikutin sampai rumah bude aku, sampai akhirnya aku kayak muntah-muntah nggak jelas gitu, biasa efek dan segala macem. Terus beberapa menit kemudian yang biasa ngikutin aku, maksudnya gimana ya, bukan temen juga, bukan temen juga, bukan nolongin juga, tapi kayak selalu ada gitu loh di situasi kayak gini tuh, dia selalu ada. Ya anggap aja ini temen lah ya, temen. Dia bilang
itu siapa, kayak nanya ke aku, itu siapa, kenapa ngikutin, kayak gitu. Dan pada akhirnya dia juga sih yang bantu ngulangin si pocong itu, yang katanya sebenarnya pocong itu udah nungguin lama di tanah itu, siapa yang bisa ngelihat dia. Akhirnya pas dia tahu ada orang yang bisa lihat dia ngikutin. Tapi aku nggak tahu dia sebenarnya pengen apa dari aku, cuman udah dibawa pulang. Jadi sebenarnya gitu aja sih guys ceritanya. Ini nggak terlalu creepy banget, tapi ini sebenarnya pengalaman aja sih buat kalian. Ya semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Klik like, jangan lupa komen juga di bawah cerita apa lagi yang harus aku ceritain. Aku masih banyak kayak cerita-cerita dari aku masih kecil gitu loh guys. Nanti bakal aku ceritain next video. Thank you for watching. Bye bye.